Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya hari ini bisa menemani waktu sore hari Anda dalam acara Ayo Hidup Sehat. Dan tentunya kami semua berharap Anda semua dan kita semua yang ada di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan pemirsa, seperti biasa kita akan berbincang-bincang seputar kesehatan yang ada pada diri kita dan akan kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang pentingnya imunisasi lengkap pada anak. Dan akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir bersama kami di studio. Ada Ibu Dokter Asrawati M. Biomid, spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial. Seorang dokter spesialis anak di Rumah Sakit M. Jalil Padang sekaligus Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dokter. Selamat sore Farun dan pemirsa yang di rumah maupun yang di studio. Iya Bu, kita ini juga bertepatan dengan Pekan Imunisasi. Masih berlangsung ini Bu pekannya, 24 sampai 30 April dan diperingati setiap tahun ya Bu. Iya, ini Pekan Imunisasi Dunia tanggal 24 sampai tanggal 30. Dan kita juga mengkaji tentang pentingnya imunisasi lengkap. Nah, lengkap lagi nih, nggak hanya sekedar imunisasi, tapi lengkap pada anak. Bu, kita kalau ingin tahu mungkin lebih jauh, imunisasi, kalau sasi itu berarti ada sebuah proses. Ini proses apa sih Bu sebenarnya yang dilakukan ketika imunisasi itu? Ya, imunisasi merupakan suatu proses ya, memasukkan antigen ke dalam tubuh. Antigen ini bisa berasal dari bakteri yang sudah dimatikan, virus ya, baik itu virus hidup atau virus mati. Kemudian bisa juga terakhir dengan kecanggihan teknologi dalam bentuk RNA, mRNA namanya ya, DNA yang bertujuan adalah merangsang ya pembentukan antibodi yang spesifik di tubuh sehingga tercegah dari suatu penyakit atau apabila misalnya menderita penyakit, berat levelnya itu berkurang. Jadi sekali lagi adalah untuk pencegahan ya yang spesifik terhadap penyakit tertentu. Berarti dia bukan menambah imun, tapi dia mendorong imun yang telah ada agar lebih optimal nih kerjanya, begitu Ibu ya? Iya. Prosesnya itu melalui bakteri-bakteri yang sudah dikatakan mungkin sudah dijinakkan. Semuanya sudah dibentuk dalam bentuk antigen. Antigen. Nah baik. Iya. Ini imunisasi ini kita ada imunisasi lengkap. Berarti ada tahapan-tahapannya. Ini tahapnya dari mana kita mulai nih Bu? Iya. Imunisasi sesuai dengan program pemerintah yang dikawali oleh Kementerian Kesehatan dan ujung tombaknya di bawah ya di puskesmas dan yang dilakukan oleh posyandu. Sebenarnya dari awal bayi baru lahir sudah ada pemberian imunisasi, yaitu imunisasi hepatitis B. Ya. Kemudian di awal bulan lagi ada juga pemberian imunisasi BCG dan polio. BCG polio. Ya. Kemudian pemberian imunisasi pada usia 2 bulan sudah bisa diberikan DPT, HIV ya. Kemudian juga diberikan saat ini PCV ya. Jadi banyak tuh imunisasi yang dalam bentuk combo sekaligus mengandung imunisasi seperti Pentabio yang isinya ada hepatitis B, HIV, dan DPT. Nah, jadi di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya, nah nanti di usia itu akan lanjut lagi pada usia di atas 1 tahun. Itu ada pemberian ulangan atau yang dikenal dengan booster. Ya, terutama untuk campak ya. Dan pemberian Pentabio. Itu di usia 12 bulan ataupun 1 tahun? Di atas 1 tahun, itu yang keempatnya kalau untuk DPT ya. Tapi yang untuk 1 tahun ke bawah ya, itu tadi DPT sudah diberikan 3 kali. Nah, itu contoh ya. Jadi di program pemerintah ada pemberian vaksin pada bayi baru lahir, kemudian pada usia 1 tahun ke bawah, dan ulangan di usia yang terbanyak itu di 18 sampai 24 bulan untuk pemberian booster
DPT, HIV dan hepatitis B ya, kemudian juga pemberian campak. Nah, dilanjutkan lagi nih, tidak ada lagi sampai ternyata. usia 2 tahun. Masih program pemerintah Ya, lanjutannya apa masih. gimana? Oh, masih. Itu ada program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. BIAS. Kalau dulu mungkin zaman-zaman kita maupun Faro masih hanya pemberian TB ya, tetanus difteri. Kelas 2 SD atau 1 Ya, SD itu kalau biasanya. kelas 1 biasa diberikan difteri tetanus atau DT ya kita menyebutnya. Kemudian bisa juga diberikan saat ini pada anak-anak kelas 5-6 yang perempuan ya, masuk program itu pemberian vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim. Oh, itu yang perempuan. Iya. Ada yang khusus perempuannya Iya, untuk perempuan saat ini ya. perempuan saat ini. Ini udah yang khusus perempuan sudah berjalan tahun berapa itu, Bu? Udah masuk tahun ketiga ya. Oh, berarti 2022 Ya, mulainya itu sudah kemarin. mulai. Oh, berarti baru untuk masih usia kecil belum ternyata baru. Berarti berkembang dong, Bu ya. Penemuan untuk imunisasi ini terus. Iya, dan selalu penelitian itu berkembang ya untuk pemberian vaksin ini ya. Dan program pemerintah juga makin lama makin banyak yang ditanggung oleh pemerintah. Saat ini pun ada perubahan ya. Dulu kalau untuk pneumonia ya vaksin PCV itu tidak ditanggung, tapi sudah 2-3 tahun terakhir itu sudah mulai juga masuk program. Dan kemudian juga yang terbaru adalah rotavirus ya, untuk mencegah diare itu juga sudah masuk program udah 2 tahun. Rotavirus. Iya. Tapi selain yang di program pemerintah sebenarnya ada lagi nggak, Bu, imunisasi yang bisa diberikan kepada anak? Tapi ya mungkin karena tidak terprogram, jadi ya mungkin tidak semuanya harus tahu. Tapi kalau emang ingin orang mau komplit, ada nggak, Bu, sebenarnya yang harus dilengkapi lagi selain itu? Ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2024 sudah memberikan revisi terakhir ya dari jadwal imunisasi yang bisa diberikan pada anak. Sebenarnya di dunia ya sudah ada vaksin untuk varicella ya, kemudian tifoid, hepatitis A, kemudian Japanese encephalitis atau GA, kemudian vaksin influenza ya, dan juga terakhir sudah mulai juga diproduksi untuk vaksin tifoid maupun ini ya COVID sudah jelas ya, waktu masa COVID sudah juga di launching, yang saat ini juga lagi dikembangkan untuk yang flu Singapura itu. Nah, kemudian ada vaksin juga untuk dengue ya, kemudian yang lagi penelitian itu malaria. Malaria. Ya, jadi semua berkembang terutama untuk penyakit infeksi yang berat dan menular. Baik, ini usia anak dibatasi nggak, Bu? Ada batasan usianya untuk seseorang ataupun anak diimunisasi, atau ya mungkin sampai meninggal akan terus imunisasi yang akan dilakukan? Iya. Jadwal imunisasi sesuai dengan jadwal itu yang diharapkan kondisi ideal. Hidup mungkin. Ya. Jadi kalau pada masa anak tentu di rentang usia 0 sampai 18 tahun ya. 18 tahun masih di dewasa bisa ada imunisasi. Nah, tapi yang ngurusinkannya dokter penyakit dalam ya. Di usia dewasa. Ya sama, mereka juga ada jadwal ya, terutama misalnya meningitis, flu itu sering berlanjut sampai dewasa ya. Pada anak imunisasi ini yang dibagi pada jadwal di bawah 1 tahun, kemudian jadwal ulangan ya usia 2 tahun ya 18 sampai 24 bulan, kemudian usia untuk BIAS ya. Jadi apabila tidak terlaksana sesuai dengan jadwal rutin yang sudah ada, itu ada namanya program imunisasi kejar atau catch up imunisasi. Mana yang imunisasinya belum lengkap dan kurang gitu ya, frekuensi pemberiannya itu dilengkapi karena penelitian uji kliniknya yang membuktikan efektivitas dari vaksin itu sendiri sangat tergantung kepada maksimalnya antibodi yang terbentuk ya, sehingga memang memberikan ketahanan yang spesifik atau
bahasa awamnya tentara terhadap suatu penyakit tertentu. Ini menarik nih Bu, berarti ada fenomena yang mengatakan bahwa imunisasi yang lengkap dan tidak lengkap akan ada dampak lebih jauh yang ditemukan sekarang, atau gimana nih? Iya, jadi imunisasi lengkap atau dikatakan kalau berapa pencapaian ideal kan begitu ya di program imunisasi dasar lengkap. Karena lengkapnya itu berarti penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu bisa mengakibatkan secara dampaknya di kita menurunkan insiden atau angka kejadian penyakitnya atau berat penyakitnya, dan itu mencegah terjadinya kematian ataupun kecacatan. Jadi kalau misalnya saat ini pemberian DPT yang masuk dalam pemberian Pentabio yang vaksin combo gitu ya, itu pada di bawah 1 tahun itu 3 kali, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian dilanjutkan booster di usia 18 sampai 24 bulan, berarti yang keempat. Tapi kan juga ada DT atau difteri tetanusnya yang dibias tadi. Ya, yang dibias, kemudian di kelas 1 ya, kemudian kelas 2 kan juga ada pemberian TD. TD dan campak juga termasuk itu contohnya. Artinya dengan pemberian 3 kali itu di bawah 1 tahun itu termasuk juga untuk mempertahankan antibodi yang bisa mencegah suatu penyakit. Jadi pengulangan dosis ya, pemberian dosis misalnya 3 kali dibias dilanjutkan itu perlu. Karena sifatnya saat antigen masuk ke dalam tubuh yang merangsang terbentuknya antibodi, titernya di awal itu 2 minggu itu sudah mulai naik, kemudian 4 minggu ya, kemudian bisa turun lagi di 6 sampai 8 minggu. Maka terjadi disuntikkan lagi kan di bulan berikutnya. Jadi sehingga naiknya lebih tinggi. Berikut juga di bulan berikutnya sehingga titer antibodinya menjadi tinggi sehingga mempunyai titer yang bisa bertahan ya. Nah, ada beberapa vaksin kan melalui penelitian tuh diuji lagi tuh di usia remaja apakah berkurang gitu kan. Kalau ada terjadi penurunan maka perlu lagi diulang, maka ada lagi boosternya. Seperti itu. Contoh lagi hepatitis B. Hepatitis B itu kita berikan pada saat bayi baru lahir. Kalau dalam keadaan bugar anaknya ya sudah kita injeksi vitamin K, 30 menit kemudian kita berikan vaksin hepatitis B. Nah, di usia 2, 3, 4 bulan juga kita berikan, kalau dalam program itu masuk dalam Pentabio ya. Tapi kemudian di boosternya juga. Nah, di dewasa saat ini kan ada pengulangan juga ya, sering dari program pemerintah untuk memberikan vaksin hepatitis B. Nah, itu jadi sangat dianjurkan ya. Mungkin kalau bilang tidak wajib ya, karena wajib. Sangat dianjurkan. Karena kalau tidak dikerjakan rugi mungkin. Gitu. Sangat dianjurkan melengkapi imunisasi, terutama di usia di bawah 1 tahun ini ya, ditambah dengan booster. Kenapa? Karena memang frekuensi dosis dan dosis yang diberikan itu sangat mempengaruhi titer antibodi yang bisa bertahan untuk melawan atau menjadi tentara terhadap suatu penyakit tertentu. Kalau misalnya ada imunisasi yang tidak lengkap pada seorang anak, nah ini apa yang kemungkinan yang paling dekat biasanya terjadi itu Bu, pada si anak? Nah, kalau pada satu orang anak ya, kalau imunisasi yang tidak lengkap karena tadi spesifik, nah, membentuk antibodi atau tentara yang spesifik terhadap penyakit tertentu, ya, berarti kalau yang mana misalnya dia belum pernah diimunisasi ya, misalnya ada kasus nih saat ini ya, misalnya dia nggak pernah DPT. Nah, tahu-tahu datang keluhan dengan kita batuk ya, dan kita diagnosis pertusis ya, dan dibuktikan dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan sebagainya, klinisnya ternyata dia pertusis. Nah, inline kan dengan dia belum mendapatkan imunisasi. Ternyata memang imunisasi DPT tidak lakukan karena orang tua khawatir dengan risikonya, salah satunya demam gitu ya. Nah, dari sini tentu nanti
kita pun akan mengedukasi lagi bahwa menderita suatu penyakit belum tentu juga akan kebal selamanya. Berarti perlu frekuensi atau berapa kali. Berarti disarankan juga untuk imunisasi, tetap ya imunisasi dilakukan walaupun dia sudah menderita pertusis. Jadi kita akan berikan lagi saat dia sembuh ya untuk DPT-nya ya. Imunisasi ya kita lanjutkan tertunda. lagi imunisasi yang tertunda itu. Jadi memang sangat penting melengkapi imunisasi ini karena penyebab kematian pada neonatus ya bayi baru lahir kemudian juga pada bayi balita kita di Indonesia itu paling banyak itu adalah pneumonia. Ya, terus kemudian diare. Pneumonia dapat dicegah dengan pemberian vaksin PCV, kemudian bisa dicegah dengan pemberian vaksin DPT maupun campak. Nah, campak karena komplikasinya salah satunya juga pneumonia dan diare. Komplikasi ya, dari jadi campak. makanya pemerintah mewajibkan ya atau ya wajib lah istilahnya ya untuk anak-anak kita diberi imunisasi. Bu, seberapa bahaya sih sebenarnya penyakit yang ditimbulkan oleh lalainya dari imunisasi yang tidak lengkap ataupun seperti pneumonia, campak, diare tadi. Itu efek jauhnya apa sih Bu dari penyakit-penyakit itu? Ya, kalau pneumonia ya yang ditandai dengan gejala sesak nafas ya, demam, anak sesak, mungkin ya diawali dengan batuk, pilek ya. Berarti kan radang paru. Ya. Nah, efeknya bisa gagal nafas. Parunya yang rusak, berarti kan bisa hipoksia, gagal nafas, anak bisa kejang, akhirnya kematian. Nah, campak juga, campak mungkin demam tinggi ya, demam tinggi bisa juga menimbulkan kejang kan. Nah, terus dari kejang? Ya, dari kejang tentu bisa juga radang selaput otak ya. Nah, kemudian juga berkomplikasi menjadi pneumonia. Ujungnya gagal nafas lagi. Gagal nafas lagi, ya. Kemudian juga pada campak komplikasinya juga diare. Diare? Diare, dehidrasi berat, ya. Kehilangan cairan terus ya. Kehilangan cairan terus, imbalan elektrolit, kejang lagi, encephalitis dan sebagainya. Jadi bisa menimbulkan penyakit yang berat, ya, menimbulkan kematian. Kalaupun sembuh nanti bisa berisiko untuk cacat. Dan jangan pernah kita berpikir menganggap remeh suatu penyakit. Karena kita tidak tahu seberapa jauh efek yang akan dimunculkan ketika mengabaikan suatu penyakit. Oh misalnya diare, minum ini aja, kelarin segala macam. Karena ya mungkin kita pun masih ditemukan dalam kehidupan sehari-hari nih dok ya. Banyak menganggap, cuma diare aja masa segitunya ini segala macam. Tapi kita butuh edukasi yang jauh tentang penyakit-penyakit. Dan ternyata ini berbahaya, bisa menyebabkan gagal nafas yang berujung pada kematian. Tapi kita bahas lebih lengkap nanti setelah jeda pariwara berikut dok ya. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam Ayo Hidup Sehat. Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Dingin.
Biar cepat sembuh, obatnya harus diminum tepat waktu ya sayang. Menggunakan obat harus dengan tepat cara ya sayang. Supaya manfaat obatnya bisa maksimal sayang. Gak boleh lebih, gak boleh kurang ya sayang. Obat harus digunakan dengan tepat dosis, sesuai dengan resep yang diberikan dokter. Ayo, jadi bagian dari masyarakat cerdas menggunakan obat. Gunakan obat dengan tepat untuk masyarakat sehat. Yuk, dipakai maskernya. Ibu, melindungi anak kita tidak perlu dengan cara seperti ini. Terus harus bagaimana, Bu? Di Indonesia ada imunisasi. Imunisasi ada hal yang wajib diberikan kepada anak guna memberikan efek perlindungan yang maksimal terhadap penyakit. Bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin lengkap, dapat mengikuti imunisasi kejar. Dan jangan lupa untuk berpartisipasi pada bulan imunisasi anak nasional untuk melindungi anak dari serangan berbagai penyakit berbahaya. Ayo ibu-ibu, pastikan anak Anda mendapatkan imunisasi sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan kekebalan tubuh. Yuk, kunjungi fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di tempat Anda. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Ayo Hidup Sehat. Tema pembincang kita pada hari ini adalah pentingnya imunisasi lengkap pada anak bersama narasumber Ibu Dr. Asrawati M. Biomed, spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial, dokter spesialis anak di RSUPM Jamil Padang, dan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Sumatera Barat. Baik, Ibu Dokter, kita lanjutkan. Tadi ada kondisi jangan pernah meremehkan sebuah penyakit terutama pada anak-anak. Nah, kalau Ibu lihat dari kasus yang ada atau fenomena yang ditemukan di rumah sakit, kematian anak-anak ini disebabkan karena lalai imunisasi ini berapa persen kalau kita boleh tahu nih? Ya, yang jelas penyebab kematian karena pneumonia, ya, diare itu merupakan penyakit utama yang di Indonesia ya pada bayi balita. Jadi seharusnya itu tidak terjadi, bisa dikurangi ya. Bisa ditekan lah. Ya, ditekan tentu dengan salah satunya ya pemberian vaksin. Apakah misalnya kuman bakteri hanya bisa dicegah dengan hygiene? Nah, efektivitasnya saya kira juga tidak sebaik dilakukan imunisasi. Jadi kita contoh saja lah ya. Kalau zaman dulu polio itu sangat banyak ya, dan terakhir kita sudah bisa eradikasi polio sebenarnya 2016 ya, walaupun muncul kasus satu-satu ya, seperti yang di Aceh, yang membuat kita juga melaksanakan PIN polio beberapa waktu lalu. Tapi yang jelas itu sudah bukti ya bagi kita bisa bahwa imunisasi bisa mengurangi angka kesakitan pada anak ya terhadap penyakit tertentu. Kemudian juga ya pada masa lalu ya kejadian pneumonia juga sangat banyak ya, sehingga juga angka kematian tinggi. Nah, angka kematian pada bayi balita ini kan sudah jauh juga ya, walaupun belum mencapai angka yang diinginkan ya, tapi untuk 2030 targetnya di bawah 25 ya per 1000 kelahiran. Jadi seharusnya ini akan bisa kita wujudkan. Tentu salah satunya adalah memaksimalkan program imunisasi ini bisa dilaksanakan, terutama pemberian imunisasi rutin dasar lengkap ini. Bu, itu kan tadi penyakitnya yang paling parah itu adalah pneumonia tadi, yang menyebabkan gagal nafas berujung pada kematian. Nah, program pemerintah kita sekarang kan itu mencegah stunting. Apakah
imunisasi juga berpengaruh bisa mencegah mencegah stunting ini, Bu? Ya, program pemerintah untuk mencegah stunting tidak bisa dipisah dengan program pemberian imunisasi dasar lengkap. Berarti udah ngerangkap. Kalau anaknya tidak dilakukan imunisasi, risiko menderita penyakit ya itu makin tinggi dan risiko beratnya juga makin tinggi ya, infeksi berulang ya, sehingga daya tahan tubuh tidak bagus, sehingga juga proses baik berkaitan dengan metabolisme tubuh juga terganggu, dan anak yang terinfeksi itu pasti ya ngaruh terhadap nafsu makannya. Nah, sehingga tentu asupan ke tubuhnya juga kurang ya, dan akhirnya terganggu berat badan, lama-lama weight watering ya, tidak naik sesuai target, kemudian gagal tumbuh, dan akhirnya juga menjadi pendek atau yang pada balita disebut dengan stunting. Baik, Bu, ini mungkin kita juga banyak perbincangan sebenarnya terkait imunisasi di tengah masyarakat yang pernah Farus ini pernah dengar, tapi tidak tahu juga menanggapinya seperti apa. Mungkin bisa kita bantu mencerahkan dalam sesi ini Bu. Katanya di imunisasi itu anak malah tambah sakit. Ini bagaimana? Apakah itu memang sebuah efek atau memang menyebabkan penyakit imunisasi ini, Bu? Atau gimana? Ya, kalau yang namanya imunisasi kan pemberian antigen yang diberikan ke dalam tubuh ya, tentu menimbulkan respon reaksi tubuh. Nah, reaksi tubuh itu salah satunya adalah risiko demam ya. Nah, tapi risiko demam ini akan hilang 2-3 hari biasanya. Cukup diberikan obat parastamol ya, itu biasanya sudah perbaikan. Nah, kan ada risiko tadi ya, mungkin yang dikhawatirkan KIPI, risiko demam ini memang pada pemberian DPT yang ada dalam combo pentabio itu berisiko 50% demam. Ya, berarti kan kalau 50% lagi nggak demam gitu. Tapi kan memang ada risiko. Nah, risiko ini biasanya kita edukasi terlebih dahulu pada orang tua sebelum diberikan. Ya, sebelum diberikan dan cara mengatasinya, dan kalau memang masih ada keluhan demamnya tentu ke dokter ya. Dan dokter akan cari tahu penyebab demamnya. Terkadang sebelum melakukan imunisasi, informasi anak itu demam, tidak demam, kadang kan nggak diberikan ya oleh orang tua. Tapi dokter pasti nanya apakah anak ibu dalam kondisi demam sehat atau tidak. Sebenarnya imunisasi memang dianjurkan diberikan pada anak dalam keadaan kondisi sehat. Ya. Kalau misalnya demam ringan gitu, biasanya kita tunda, batuk pilek itu kita tunda walaupun tidak wajib ya. Tidak mengharuskan ditunda, tapi rata-rata untuk mencegah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, kita bisa kita tunda sementara, tapi nanti kita berikan lagi gitu. Nah, untuk lebih tahu kita demam yang 2-3 hari ini, mungkin ada langkah-langkah sederhana, tips-tips sederhana nggak Bu untuk menangani anak yang lagi demam ini biar mengurangi kepanikan mungkin ini Bu dari orang tua muda mungkin menghadapi anak yang demam karena pasca imunisasi ini. Iya, salah satu yang menjadi penghambat ya keberhasilan program memang ada risiko KIPI terutama demam ya, yang akhirnya mungkin menimbulkan anak juga rewel, nggak nyaman, sehingga juga orang tua merasa terganggu. Tapi ini kan yang bisa diyakini ya, kalau murni karena reaksi tubuhnya tentu akan hilang dalam 2-3 hari. Cukup diberikan kalau suhunya 38,5 ya, paracetamol ya, obat anti demam. Kemudian bisa dikompres, kemudian kalau bayi yang menyusu tentu disusui ya. Nah, seharusnya ini tidak jadi masalah gitu ya, lebih daripada risiko yang dihadapi ke depan. Kalau memang tidak lengkap imunisasi, risikonya makin tinggi. Dan efektivitasnya memang untuk beberapa imunisasi ya itu cukup bagus, dan efektivitas inilah yang dipakai ya, karena setiap vaksin yang diberikan kepada masyarakat yang di launching gitulah pasti sudah melewati fase uji klinik yang tahapnya sangat diawasi ketat. Jadi insya Allah biasanya safety-nya itu
aman gitu. Seberapa safety dok kalau kita misal ambil perbandingan ada orang yang dari lahir mungkin tidak diimunisasi, ada anak yang diimunisasi lengkap ketika dia dewasa, seberapa kuat imunitas tubuhnya tuh dok? Nah, kalau kita melihat itu ya dikembalikan lagi kepada setiap uji yang dilakukan. Beberapa efektivitas vaksin bisa bertahan ya sesuai usia panjang ya, tentu diberikan dengan pemberian dosis yang bagus ya. Contoh tadi vaksin DPT yang diberikan dalam bentuk combo pentabio itu akan bertahan dan kita pun harus melanjutkan dengan pemberian boosternya itu. Bahkan pada wanita berlanjut sampai catin itu kan. Nah, kalau kita sudah melakukan hal itu ya, walaupun tidak 100% tapi risiko itu jelas ya. Banyak penelitian ya mengatakan menghasilkan risikonya bisa ada yang bereng efektivitas di atas 85 sampai 90. Tapi efektivitas baik itu dinilai 50 ke atas itu sudah bagus ya kalau untuk hasil dari clinical trial. Nah, tergantung lagi dengan pencapaian cakupan. Jadi yang dicapai itu sebenarnya adalah karena ini di komunitas ya, berarti kan herd immunity yang harus dicapai. Jadi cakupan imunisasi itu yang dikejar. Maka kalau IDL kita diharapkan harus di atas 85 sampai 90 karena memang thresholdnya itu rata-rata di atas 85%. Jadi kalau misalnya 85% anak sudah melakukan imunisasi dasar lengkap semua, berarti kan risikonya menjadi rendah. Nah, tapi rata-rata misal kalau kita menganggap efektivitas dari vaksin campak itu 95%, berarti 95%. Maka terjadi herd immunity. Nah, bagi yang misalnya 5% itu menderita, ya berarti kan dia lolos tuh, seharusnya dia kebal gitu ya. Nah, kembali lagi kepada daya tahan tubuhnya atau ada risiko lain yang ada. Jadi biasanya dokter akan menganalisis apakah respon imunnya yang tidak adekuat atau ada penyakit yang membuat lemahnya terjadi respon imun atau dia memang memakai obat-obatan yang membuat imunnya turun seperti steroid dan obat-obat kemoterapi. Nah, jadi itu yang biasanya. Nah, kembali lagi memang kalau daya tahan tubuh itu selain komunitas juga ada yang personal. Nah, personal itu kalau pada anak juga sangat bergantung juga kepada status gizi seorang anak. Maka kita tuh nggak boleh gizi kurang, nggak boleh gizi buruk, apalagi gizi buruk ya, nggak boleh pendek atau stunting. Baik, Bu, ini ada juga berarti nggak bisa kita pastikan juga apa katakan ini nggak imunisasi, tapi dia sehat-sehat aja nih. Iya ini imunisasi, itu tetap demam juga nih, tetap kena mungkin ya diare juga dan segala macam. Bagaimana cara kita menanggapi pernyataan seperti itu? Tentu ya, kan walaupun tadi tidak 100%, tapi yang kita kejar itu adalah kekebalan imunitas. Menekan angka tadi. Iya. Nah, kalau kekebalan imunitas itu, misalnya nih, ada satu lingkungan 5 anak. 5 anak. 4 imunisasi, 1 enggak. Iya. Tapi 1 ini kebal nih. Kenapa? Dia harus terima kasih ke 4 ini. Nah, karena yang 4 inilah yang melindungi dia. Oh. Jadi kebetulan itu ya. Berarti jadi seperti dia beruntung. Dia beruntung. Di dekat orang-orang yang sudah kebal, akhirnya dia kebal, terbantu kekebalannya. Herd immunity namanya. Terimmunity, oh gitu, baik. Nah, ada juga pendapat seperti ini, kan kita harus berjaga-jaga, apalagi untuk anak-anak yang di bawah usia 2 tahun. Tapi ada pernyataan, ya apa gunanya kalau imunisasi kalau masih di safety juga, nggak boleh dekat asap, nggak boleh dekat nyamuk, nggak boleh lingkungan harus bersih. Kalau imunisasi apa gunanya dong kalau harus kita ketat juga safety-nya. Nah, bagaimana cara memahami hal seperti ini nih, Bu? Ya, walaupun sudah diimunisasi, risiko-risiko lain itu ada. Nah, frekuensi atau dosis yang diberikan imunisasi kadang juga kita berpengaruh juga untuk keberhasilannya. Nah, untuk di sisi personalnya ya tentu status gizi, ya kemudian cara hidup ya tetap diperlukan. Jadi kalau sudah imunisasi sudah optimal tapi yang masuk itu banyak dan berulang dan di mana-mana tentu
ada saat juga pertahanan itu lemah. Kalau yang Apalagi- tadi kasusnya terimmunity, ini tersakiti. Iya, berulang kan. Iya, iya. Nah, dan volumenya besar. Iya, iya, Jadi akhirnya juga akan bisa juga jebol. Ditambah lagi mungkin belum optimum, misalnya Iya. baru sekali udah selesai aja, tidak melengkapi sesuai dengan anjuran untuk imunisasi rutin lengkap. Nah, ini mindset baru. Ternyata imunisasi itu tidak hanya menyehatkan pribadi, tapi juga ketika yang dia sudah 85% imunnya bagus, yang sebagian kecil itu terimmunity. Lebih sebaliknya, ketika ada lingkungan yang sehat, satu anak walaupun sudah lengkap, tapi kalau sakit semuanya tersakiti juga yang terimunity tadi. Nah, penting juga berarti mencegah dari dalam dan dari luar itu berarti penting mencegah penyakit itu, Ibu ya. Ya. Baik, Bu, tadi kan kita juga ada imunisasi di usia 18 tahun. Ini cara seseorang menyadarinya bagaimana? Apakah bertanya sama orang tuanya atau ada catatan-catatan tersendiri di bidang kesehatan untuk bisa mengetahui riwayat kita udah lengkap atau tidak ini, Bu? Ya, kita tentu sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan ya, baik dari organisasi profesi maupun dari pemerintah. Nah, kalau kita terakhir itu di BIAS ya, yang resmi ya. Tapi kalau imunisasinya kurang, mau dilengkapi ada imunisasi kejar. Kejarnya itu. 15 Nah, tahun. itu bisa dilakukan, tapi kalau di pemerintah untuk usia saat ini masih usia balita ya, yang bisa dikejar. Nah, karena risiko penyakitnya memang dominan di balita. Usia balita. Jadi kalau sudah remaja, paling kalau mau ngejar imunisasi tentu pemberian vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim ya. Kemudian bisa juga penyakit yang sudah dikembangkan untuk remaja saat ini, dengue ya, itu bisa diberikan. Nah, hepatitis B itu berlanjut ya sampai dewasa, dan biasanya ada program tuh pemberian vaksin hepatitis B. Kalau untuk yang lain ya, influenza itu bisa diberikan ya kalau sering menderita flu ya, itu dianjurkan tiap tahun kita bisa mendapatkan vaksin itu ya, tentu di pelayanan periksa ke dokter terkait ya. Nah, di kita vaksin yang lain sebenarnya juga banyak ya, penyakit seperti tifoid itu masih berlanjut sampai dewasa ya. Kemudian juga kalau jarang penyakit kuning ya, yellow fever ya. Dan terutama tuh kalau penyakit meningitis ya, itu banyak juga dewasa berlanjut bisa diberikan ya. Walaupun saat ini kalau untuk di program pemerintah itu belum, tapi anak orang-orang yang mau naik haji, umroh, itu bisa diberikan. Ya. Baik. Ini menarik, Bu, dan ada sesuatu pandangan mindset yang baru ternyata tentang imunisasi ini. Tidak hanya harus kita perbaiki dari dalam kita, tapi juga imunisasi juga memperbaiki lingkungan kita. Kita tahan dulu, Bu, perbincangan kita pada sore hari ini, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ayo Hidup Sehat. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades, Iya Bu, itu anaknya siapa? itu anaknya Pak Medi Bu dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, boleh. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani
pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa, jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Halo. Dananya udah terkumpul berapa hari ini? Halo. Mau dibayarkan tagihan atau tidak? Iya Pak. Iya Pak, segera saya bayar. Halo. Oh, Pak Udan, sekarang gimana medis selesainya? Siapa sih? Halo. Ya, halo Pak, halo. Gak jelas. Jangan sembarangan ya. Lanjut. Jadi begini. Mana nih Don? Apa maksudnya ini? Maaf ya, maaf. Aku ada keperluan mendesak. Aku terjebak pinjaman online ilegal. Doni. Nah, ini nih akibat tidak teliti dan hati-hati. Dampaknya seperti ini akibat pinjaman online. Jika terjerat pinjaman online ilegal, lakukan hal ini. Hindari pinjaman online ilegal. Pinjaman online harus terdaftar OJK. Caranya, telepon ke kontak 157 atau cek ke www.ojk.co.id. Stop pinjaman online ilegal. Terima kasih masih bersama kami dalam Ayo Hidup Sehat. Dengan tema kita pada kesempatan kali ini adalah pentingnya imunisasi lengkap pada anak bersama narasumber kita Ibu Dr. Asrawati M. Biomed, spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial, dokter spesialis anak di RSUPM Jamil Padang, dan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Sumatera Barat. Bu, kalau kita mau tahu nih Bu, program-program imunisasi yang ya oke lah ada di puskesmas, di posyandu, ada upaya-upaya lain nggak Bu dari pemerintah ataupun dari dokter untuk bisa memaksimalkan capaian imunisasi ini bisa lengkap pada setiap anak yang ada di Indonesia? Ya, saya lihat upayanya cukup banyak ya. Pemberian imunisasi di posyandu itu sudah rutin ya. Jadwalnya, kemudian juga ada sweeping biasanya mereka kalau yang kurang itu kurang lengkap ya, di sweeping, dicek lagi, itu mereka saya lihat juga ada turun ke lapangan door to door. Nah, kemudian juga meningkatkan penyuluhan edukasi ya, baik di langsung ya, luring, kemudian online di media dan sebagainya ya. Cuma kadang masih saja beberapa atau masyarakat yang kurang memahami ya, sehingga cakupannya juga belum optimal ya. Dimana belum optimal, rata-rata misalnya contoh ya, untuk kejadian baru-baru ini polio di Aceh, kita sudah mengadakan pin polio, tapi capaiannya yang diharapkan itu harus di atas 85, tapi kita berkisar sekitar 60-70%. Artinya herd immunity juga belum tercapai gitu. Jadi risiko KLB itu masih menghantui kita. Nah, kalau di Sumatera Barat kita lihat juga untuk pemberian vaksin MR yang biasa diberikan di usia 9 bulan dan booster ulangannya di usia 18 sampai 24 bulan dan dilanjutkan di bias ya, kita lihat juga capaiannya juga berkisar 40 sampai 50 ya, tapi terakhir mungkin sudah naik menjadi 60 sampai 70%. Tapi tetap saja ini berisiko juga ya untuk meningkatnya kasus campak di Indonesia ya, karena herd immunity-nya harusnya lebih dari 90% itu cakupan ada. Nah, ini sangat berpengaruh sekali untuk penyakit-penyakit berat
di Indonesia, terutama yang terjadi pada anak-anak. Kemudian juga contoh nih ya, untuk efektivitas tuberkulosis itu memang vaksinnya sekitar 68 sampai 75%. Artinya ada risiko juga memang kalau walaupun diimunisasi menderita sakit. Tapi kita lihat kasus-kasus yang meningitis karena tuberkulosis ya, dan kita lihat juga banyak yang tidak diimunisasi dan defisit neurologis atau kecacatan yang timbul itu berisiko sekali. Jadi pada anak-anak yang dilakukan imunisasi, mungkin kalau dia menderita tuberkulosisnya mungkin klinisnya ringan sehingga bisa sembuh, tidak sampai kejang sampai menyebabkan defisit atau cacat. Oh, cacat. Jadi itulah kenapa imunisasi penting diberikan pada anak-anak kita. Ini Bu, sebenarnya kalau kita ingin melengkapi terus, ada imunisasi apa saja yang mungkin di luar program pemerintah, tapi ini kalau ada yang mau, kan ada juga yang kita tipenya tuh saya mau kebal banget nih anak saya gitu loh. Ada yang harus kita tambah nggak Bu? Mungkin melalui dokter spesialis anak, apa yang biasa disarankan Ibu untuk ibu-ibu muda yang punya anak bayi? Ya, kalau program sebenarnya itu sudah cukup ya, cukup. Karena ada tambahan ya saat ini tidak hanya hepatitis B, ya, DPT, HIV, kemudian ada IPV untuk polio dan BOVV yang untuk oralnya, kemudian ada sekarang rotavirus ya, untuk anti diarenya ya, kemudian juga terakhir untuk remaja itu ada HPV. Nah, bagi yang punya kelebihan mungkin di luar program ya, untuk penyakit tifus ya itu ada vaksinnya, kemudian juga untuk varicella ada vaksinnya ya, kemudian untuk hepatitis A juga ada vaksinnya ya, meningitis ya, kalau Japanese encephalitis itu ada untuk beberapa daerah ya. Itu di Indonesia sudah mulai juga, tapi yang lain silakan ya, tentu bisa didapat di luar program ke dokter anak di seluruh Kota Padang atau Sumatera Barat gitu ya. Itu harus berdasarkan ada riwayat sakit dulu baru kita imunisasi, atau inisiatif boleh tuh Bu? Nah, jangan nunggu sakit dulu. Ya namanya imunisasi kan berarti untuk pencegahan. Jadi rutin aja diberikan untuk sesuai. Misal kalau dia sudah usianya masuk ya, kalau rata-rata biasanya pemberian Japanese encephalitis kalau Sumbar ya belum masuk program. Nah, banyak tuh orang tua datang juga kalau udah usia 9 bulan sudah mulai bisa diberikan, itu bisa datang ke dokter anak untuk mendapatkannya ya. Kemudian juga untuk flu ya, influenza itu pada usia 6 bulan biasanya kita juga sudah bisa berikan vaksinnya, tapi kadang walaupun itu nggak masuk program, tapi ada beberapa penyakit itu sebenarnya juga sudah mencakup ya, untuk bisa mencegah anak-anak tersebut mendapatkan penyakit berat. Jadi ya, kalau ada memang orang-orang tua yang seperti itu, lengkap selalu rutin ya, bisa tambahan dok, kalau hepatitis A kan nggak masuk dok, tifoid nggak masuk, mau dong, nah, itu banyak. Berarti bisa langsung menemui dokter-dokter spesialis anak yang ada di sekitar gitu ya. Tapi nggak bisa juga kita ngasih-ngasih atau ini coba-coba karena ada ininya, ada indikasi dan ada lihat umur yang usia yang diberikan, kemudian frekuensi diberikan ya, kemudian ulangannya kapan, dan mungkin penjelasan KIPI masing-masing dari imunisasi tersebut. Ada yang harus di warning nggak nih dok sebenarnya, terutama dalam pekan imunisasi dunia yang setiap tahun diperingati tanggal 24 sampai 30 April, mungkin dari tahun ke tahun apa yang mungkin harus kita warning nih terkait imunisasi di sekitar kita ini dok? Ya, dengan adanya peringatan ya pekan imunisasi dunia yang biasa dilaksanakan di akhir April, bulan April ya, 24 sampai 30 April ini sedunia ya, yang dikoordinir oleh WHO ya, untuk mengingatkan kita kembali mengkampanyekan pentingnya imunisasi dan memberikan hak anak untuk mendapat imunisasi tersebut. Hak anak loh malah. Ya. Berarti ternyata imunisasi itulah hak anak. Ketika orang tua mungkin nggak ngasih,
dengan takut-takut dia sakit, malah kita tidak sayang sebenarnya ini dok ya terhadap tumbuh kembang anak ataupun imunitas anak tadi. Ya, kita lihat juga ya, kalau di undang-undang kita setiap anak itu berhak tumbuh dan kembang sesuai dengan potensinya secara optimal. Nah, bagaimana dia dapat bertumbuh dan berkembang? Tentu kita berikan nutrisi yang bagus ya. Mungkin dari awal sudah diberikan ASI ya, breastfeeding, kemudian MPASI ya, yang optimal gitu ya. Nah, kemudian juga akses terhadap layanan dan termasuk akses imunisasi. Jadi kalau kita melarang, harusnya kita berarti melanggar dong, kita tidak memenuhi haknya. Karena itu tadi, imunisasi bisa mencegah penyakit tertentu ya, spesifik. Nah, jadi kalau ibaratnya kita bentuk kekebalan tubuh dari anak. Kalau dia sering sakit ya, nah sering sakit berarti infeksinya berulang ya. Makin lama nanti bisa makin berat, kemudian efeknya tadi, komplikasinya bisa fatal. Kalau dia misalnya akibat penyakitnya, dia tidak bisa jalan, atau karena dia sering kejang, tentu kemampuan kognitifnya juga turun, jadi dia gak pintar sekolahnya. Biasanya ini dok, kalau orang kena polio tuh, ya kan memang dia masih anak-anak, kita belum lihat efeknya. Biasanya paling cepat itu efeknya terjadi di usia anak berapa itu dok? Kalau polio itu sekarang saat ini kan diberikan baik secara oral maupun injeksi ya, intramuskular. Nah, penyakit itu bisa terjadi ketika misalnya usia 4 tahun kita lihat tuh tiba-tiba anak itu lumpuh ya. Nah, biasanya kan ada program sekarang itu surveillance AFP, akut flexit poliomyelitisnya. Nah, itu sering anak munculannya dia tiba-tiba tidak bisa jalan, walaupun misalnya sebelumnya sudah bisa jalan. Nah, ditelusuri kalau yang di Aceh ya, itu ternyata memang dia tidak melakukan imunisasi. Maka saat ini jadinya memang wajib dua-dua kita malah ya, yang oral diberikan, kemudian yang disuntik juga diberikan. Yang oral diberikan, yang suntik juga diberikan. Meskipun ada nanti efek-efek yang demam-demam itu, nah ini mungkin juga ada mengurangi jangan lagi dibawa panik nih istilahnya, jangan lagi panik dengan efek-efek dari imunisasi ataupun ada kipi-kipi tadi. Ini bagaimana cara kita mencerahkan mungkin sama masyarakat ya dok? Ya, kalau risiko kipi, kejadian ikutan imunisasi itu rendah, sangat rendah ya. Kita lihat itu banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Nah, terutama kalau untuk mencegah penyakit ya dan mencegah penularan, jelas nomor tertinggi itu apapun itu pasti imunisasi yang kita lakukan. Nah, kalau kita khawatir risiko, berarti kita harus waspada. Nah, berarti kita yang pertama itu tentu pastikan kondisi anak kita sehat. Kalau misalnya ragu karena ada batuk, pilek, demam, lebih baik kita tunda sementara. Tapi setelah sembuh, datangi dokternya, puskesmasnya. Kemudian kalau memang ada risiko demam, tapi ini nggak semua ya. Nah, itu bisa diberikan obat. Jadi dokter biasanya udah kasih Bu, kalau ada demam, suhunya 38,5, Ibu bisa berikan parastamol ini. Nah, nanti kalau nggak berkurang 2 hari kan dicek lagi, jangan anaknya dibiarin gitu ya. Kurang 2 hari datang lagi dokternya, nanti dieksplorasi. Jadi jangan frustasi juga. Jangan frustasi. Ya. Karena memang itu memang bagian dari reaksi tubuh kita anak dari proses imunisasi tadi. Dan ingat risikonya tidak semua loh. Iya, 50%. 50%. Artinya 50% lagi selamat. Untuk yang whole blood-nya itu ya yang pemberian DPT. Tapi kalau misalnya ada khawatir lagi, tentu yang berikan yang namanya aseluler, yaitu yang paten, yang memang belum ditanggung di pemerintah, tapi saya lihat pemerintah menuju ke sana. Insya Allah nanti di tahun-tahun berikutnya akan di cover juga sama pemerintah. Baik, terima kasih untuk pencerahan yang luar biasa ini Bu tentang imunisasi. Ibu Dr. Asrawati M. Biomed, spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial, dokter spesialis anak di RSUP M. Jamil Padang,
dan sekaligus menjadi Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Sumatera Barat. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Air Bersiar pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Irhas Fakhrudin, mewakili seluruh kru bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.